Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan mengenai materi pustakawan sebagai profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Suryani. Saya akan memperkenalkan nama kelompok 3. Yang pertama, ada Dina Suryani. Yang kedua, ada Diani Putri Hamidatu Aulia. Yang ketiga, ada Diah Ayu Putrika. Yang keempat, ada Dwi Alfi Azizah. Yang kelima, ada Dila Nining Triana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, bagaimana profesi pustakawan. Yang kedua, bagaimana pustakawan melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kode etika profesi pustakawan. Perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu alat media untuk mendapatkan informasi. Dan tentu saja, sebuah perpustakaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya media dan sumber daya manusia. Dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sehari-hari, perlu ditunjuk orang untuk mengelola perpustakaan. Orang-orang tersebut diberi tanggung jawab harus memiliki kemampuan dalam mengelola perpustakaan dengan baik dan profesional. Karena yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pengguna dalam sebuah perpustakaan adalah pustakawan. Saya Dwi Alfi Azizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, Saudari Dina Suryani. Bagaimana profesi pustakawan? Pengertian profesi pustakawan. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Bagaimana pustakawan melaksanakan tugasnya dengan baik? Pustakawan bekerja berdasarkan etos kemanusiaan. Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial. Tanpa pustakawan, sebuah bangsa kehilangan potensi untuk cara bersama-sama menjadi cerdas, berpengetahuan, dan bermartabat. Pustakawan sebagai profesi berarti secara moral pustakawan harus dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, baik terhadap sesama profesi pustakawan, terhadap organisasi, maupun terhadap dirinya sendiri. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya, dan pustakawan harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Pada dasarnya, petugas perpustakaan terdiri 2 bagian, yaitu seorang yang bertindak sebagai kepala perpustakaan disebut juga dengan kata pustakawana atau guru perpustakaan, dan beberapa anggota staf perpustakaan. Kepala perpustakaan atau pustakawan. Kepala perpustakaan ialah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan dengan baik. Secara kualifikatif, orang yang ditunjuk menjadi kepala perpustakaan atau pustakawan harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik pengetahuan, skill, maupun attitude-nya. Selain harus ahli dalam bidang pengelolaan seperti merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, juga harus mampu memimpin staf-stafnya dengan baik. Kepala perpustakaan atau pustakawan pun harus mampu menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat teknis, misalnya seleksi bahan, mengklarifikasi, mengkatalog, menyampul buku, melayani peminjaman, dan pengambilan buku. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Putri Karisma. Staf perpustakaan. Perpustakaan dalam kegiatan sehari-hari dikelola oleh kepala perpustakaan atau pustakawan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan teknis dan pelayanan pembaca. Kepala perpustakaan atau pustakawan dibantu oleh beberapa petugas atau staf. Jumlah anggota staf disesuaikan dengan kebutuhannya. Minimal ada 3 orang staf, yaitu
petugas pelayan teknis, petugas pelayanan pembaca, dan petugas tata usaha. Petugas pelayanan teknis. Petugas ini diberi tugas memproses bahan-bahan pustaka, mulai pengadaan bahan-bahan pustaka sampai bahan-bahan pustaka tersebut siap untuk digunakan oleh pengunjung perpustakaan. Petugas pelayanan teknis atau processing harus memiliki keterampilan, keahlian, dan tekun bekerja supaya dapat memproses bahan-bahan pustaka dengan tekun, teliti, dan penuh kreatif. Tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan teknis antara lain merencanakan dan melakukan pengadaan bahan-bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan, menginventarisasi bahan-bahan pustaka ke dalam buku induk atau buku inventaris, mengklasifikasi bahan-bahan pustaka menurut sistem klasifikasi tertentu, menyusun bahan-bahan pustaka menurut aturan yang berlaku, membuat perlengkapan buku seperti kartu buku, katalog buku, dan slip tanggal, membuat label buku, mengkatalog buku-buku perpustakaan. Petugas pelayanan pembaca. Petugas ini diberi tugas untuk memberikan pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan. Petugas pelayanan pembaca tidak hanya terampil, tekun, tetapi juga harus mampu mengadakan hubungan kemanusiaan atau human relation, penyabar, penyayang, ramah tamah, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik. Pelayanan pembaca sangat penting karena jika pelayan pembaca buruk akan mempengaruhi jumlah pengunjung. Saya Diani Putri, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudara Diah Ayu. Tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan pembaca antara lain: 1. Melayani peminjaman buku-buku. 2. Melayani pengembalian buku-buku yang telah dipinjam. 3. Memberikan pelayanan bimbingan belajar. 4. Mengadakan pembinaan minat baca murid-murid. Dan 5. Pemberian bantuan informasi kepada semua pihak. Petugas tata usaha. Petugas ini diberi tugas menyelesaikan ketatausahaan perpustakaan sekolah. Kegiatannya sehari-hari lebih bersifat pelayan bagi kepala perpustakaan atau pustakawan. Petugas pelayan teknis, petugas pelayanan pembaca. Tugas dan tanggung jawab petugas tata usaha antara lain: 1. Menyelesaikan urusan surat menyurat mulai pembuatan, pengetikannya sampai dengan pengirimannya. 2. Menyelesaikan urusan keuangan yang mencakup catatan pemasukan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. 3. Menyelesaikan urusan personalia perpustakaan. 4. Mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan. 5. Memelihara bahan-bahan pustaka. Bagaimana pengaruh kode etik terhadap profesi pustakawan? Kode etika profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi pengaruh dari kode etik profesi. Poin pertama, kode etika profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi.
sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Poin yang kedua, kode etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa dengan kode etika profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Poin ketiga, kode etika profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.